Ingat, orang yang pegang senjata itu dia pasti waspada. Jadi nggak akan kayak boneka dia ketika dia diserang ini, ketika dia gini, dia diam gini. Ini cuma ada di film, nggak ada kayak itu. Kalau Anda pernah real tugas menghadapi orang bawa senjata, Anda akan tahu. Minimal ketika seperti ini dia akan mundur. Dan Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Gimana disarmnya gitu kan? Gimana disarmnya? Yang paling penting adalah kita tahu dong economy of motionnya. Ketika dia right handed, dia pasti tangan kanan yang megang trigger. Ketika dia left handed, dia pasti tangan kiri yang pegang trigger. Tangan kanan, ya, misalnya kita bisa tangan kanan ya. Tangan kanan yang megang trigger itu ada kekuatan positif, kekuatan negatif. Jadi ini economy of motionnya ya. Ada positif, ada negatif. Maksudnya gini, tangan ini ya, ketika dia mukul ke sini ya, itu pasti lebih kuat daripada dia mukul ke sini. Paham? Ya. Jadi ketika dia mukul ke sini, bam gitu. Ini disebut dengan gaya positif ya, arah positif. Ketika dia mukul ke sini, itu disebut arah negatif. Ya. Ketika orang memegang pistol seperti ini, sebisa mungkin, ini kan tangan kanan, sebisa mungkin jangan buat dia menggunakan kekuatan yang ke arah positif. Sebisa mungkin pastikan dia menggunakan kekuatan ke arah negatif ya. Apalagi kalau orangnya besar, misalnya yang megang pistol orangnya besar, dia superior, kita inferior. Sebisa mungkin jangan ngelawan dia ke arah yang positif. Ke arah positif itu saya tangan kanan, dia disarm saya dari arah sini. Ketika dia disarm saya dari arah sini, saya kuat sekali nahan tangan saya. Dia disarm saya dari arah sini, saya kuat sekali nahan tangan saya. Oke, kalau dia superior, jangan pernah ambil dari arah sini. Selalu ambil dari arah sini. Karena kalau dia ambil dari arah sini, saya akan lebih kesulitan untuk gitu. Saya akan lebih kesulitan untuk gitu. Saya akan lebih kesulitan untuk kesininya, karena ini tenaganya pasti lebih kecil daripada tenaganya gini. Itu yang kita tahu, economy of motion. Begitu juga dengan ketika tangan kiri, sama. Ini positif, ini negatif. Itu economy of motionnya, kita harus tahu dulu. Jadi bicara tentang disarming gun itu kita tidak hanya bicara gimana teknik, tapi kita tahu konsep di belakangnya dulu. Oke? Jadi biar nggak sembarangan. Nah setelah kita tahu gitu, berarti kan kita ngerti nih, ya. Kita ngerti gimana cara kita disarming gun, ya, arahnya kemana. Nah, ketika lawan seperti ini pun kita harus melihat posisi lawan kita, posisi lawan kita di badan kita. Kalau Wing Chun kan kenal segitiga. Nah kita lihat, kalau kita mau nyerang bagian sini, pastikan posisi badan kita agak ke samping sana. Begitu misalnya pun dia agak di sini gitu, nah usahakan geser badannya sedikit sambil geser. Ini economy of motionnya. Sehingga dari awal posisi kita itu sudah menang. Ya, ini economy of motionnya. Bicara disarming gun itu sebisa mungkin jangan pernah pegang ini, selalu incar bagian tangannya ya. Ketika kita bicara tangan, gitu lagi, pastikan kita mengincar itu jangan hanya mengincar bagian jangan hanya menabrak ke arah samping, karena begitu dia ke arah samping dia mundur, kita langsung hilang. Karena orang refleks itu cepat kadang. Jadi ketika kita kayak gini, ketika saya mau disarming gun, saya ini dia mundur aja hilang ya. Dia mundur aja hilang ya. Dia hilang. Ingat, orang yang pegang senjata itu dia pasti waspada. Jadi nggak akan kayak boneka dia ketika dia diserang ini, ketika dia gini, dia diam gini. Ini cuma ada di film, nggak ada kayak itu. Kalau Anda pernah real tugas menghadapi orang bawa senjata, Anda akan tahu. Minimal ketika seperti ini dia akan mundur. Dan Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Oke? Jadi pastikan ketika Anda menabrak
menabrak orang yang pegang senjata, ya sebisa mungkin pastikan jangan pernah tabrak ke sini, karena begitu dia ke sini dia mundur, orang udah hilang.